Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di BSI Coffee Talks. Bincang teknologi sambil ngopi harusnya. Hari ini kita tidak ngopi karena hari ini hari yang spesial. Hari ini kita bertemu akan ngobrol-ngobrol dengan dua wanita hebat yang ada di Badan Sistem Informasi. Kita akan ngobrol dengan dua SM atau Scrum Master yang ada di BSI. BSI punya dua Scrum Master dan dua-duanya wanita hebat. Saya perkenalkan dulu sebelum kita ngobrol pada kali ini. Saya dibersamai dengan seniornya Scrum Master yang ada di BSI. Namanya Mbak Tuti Mariana. Mbak Tuti Mariana ini sudah pendidikan sudah S2. Di bidang yang sama, di informatika juga. Yeah. Berpengalaman banyak di software engineer, kemudian bergabung dengan kita pada Maret 2020. Kemudian kita juga dibersamai dengan Scrum Master yang kedua. Ini juga spesial karena beliau tidak dari bidang informatika, tidak di bidang teknologi informasi, berani nyemplung di bidang teknologi informasi. Namanya Mbak Fairuzi Osi. Mbak Osi, panggilannya Mbak Osi. Mbak Osi ini berasal dari prodi psikologi. Sudah meluluskan S1 dan bergabung di BSI sejak Maret 2021. Baik, sebelum kita bincang-bincang, saya akan prolog sedikit terkait dengan Scrum yang ada di BSI. Jadi BSI sebagai institusi IT, unit IT yang ada di Universitas Islam Indonesia, memberanikan diri untuk beradaptasi dengan Scrum atau dengan salah satu framework yang digunakan di banyak startup di dalam memanage tim, yaitu Scrum. Ketika kita mengadaptasi Scrum, kita tidak berani mengatakan adopsi Scrum, karena adopsi itu harus mengambil semua nilai di dalam kinerjanya. Kita akan mencoba mengadaptasi Scrum karena kita berada di universitas. Jadi BSI di dalam UII. Karena kita terikat dengan UII-nya, maka kita harus mengadaptasi Scrum ke dalam lingkungan Universitas Islam Indonesia. Dan ini menjadi tantangan yang luar biasa. BSI mencoba mengadaptasi Scrum ketika kita menyadari bahwa stakeholder kita itu permintaannya luar biasa dan perubahannya sangat dinamis. Kemudian kita jalan-jalan studi banding ke Jakarta, ketemulah pilihan di beberapa perusahaan itu, ternyata Scrum sangat bisa digunakan untuk lingkup organisasi yang dinamikanya luar biasa cepat. Kemudian kita mencoba itu, mengadaptasi Scrum di tahun 2018, kita mengadaptasi dengan gaya BSI. Artinya kalau di rule Scrum itu ada 3 peran, kira-kira begitu. Ada SM, ada PO, ada Team Development. Kebetulan di awal-awal implementasi Scrum, BSI tidak punya banyak resource. Akhirnya kita mencoba untuk menyatukan peran Product Owner dan Scrum Master menjadi satu tim, namanya tim analis. Ternyata ini tidak berjalan dengan baik. Kemudian di 2019 kita mencoba mengirimkan beberapa leader yang ada di UII, yang ada di BSI, ketemu dengan Joshua Partogi, salah satu Scrum Master yang sekarang aktif di Australia dan memegang Scrum ORG di Indonesia. Di sana kita mencoba mengkonsultasikan bagaimana proses kita itu mengawinkan atau menyatukan peran Scrum Master dengan Product Owner. Dan waktu itu kita ingat Joshua Partogi sempat menertawakan kita. Bagaimana mungkin Product Owner yang memiliki karakter yang berbeda disatukan dengan Scrum Master, teman dan mitranya tim yang harus intim. Jadi satu sisi Product Owner itu seperti penagih hutang kepada tim member, di sisi lain Scrum Master itu sebagai ibunya tim yang memastikan tim itu bisa bekerja dengan efektif. Akhirnya tahun 2020 kita mencari Scrum Master lebih sungguh-sungguh, kita sudah berusaha dan nggak dapat, hadirlah Mbak Tuti waktu itu. Baik, kita akan mencoba
berkenalan dengan awal BSI mengimplementasikan Scrum dengan hadirnya Scrum Master. Hadirnya Mbak Tuti waktu itu otomatis akan merubah banyak tim. Salah satunya adalah Product Owner kita tempatkan di Product Owner, Scrum Master idealnya juga bekerja sebagai Scrum Master. Baik. Sebagai pengantar itu Mbak Tuti, posisi perjalanan kita sebelum Mbak Tuti gabung, dan luar biasa memang teman-teman BSI ketika mengadaptasi Scrum tidak gampang. Salah satunya juga dari internal, nggak mungkin lah kita itu dikatakan berscrum kalau kita tidak menggunakan semua value atau yang ada di Scrum. Nah, ketika awal kita itu mengadaptasi Scrum, Mbak Tuti hadir di sini sebelum nanti Mbak Osi, karena hadirnya Mbak Osi itu di 2021, apa yang Mbak Tuti temukan di BSI terkait dengan adaptasi Scrum? Oke, baik, mungkin sebelumnya cerita dulu ya Pak ya. Awal saya kesini itu kan posisinya pada saat itu teman-teman masih sekedar kalau bisa dibilang menjalankan Scrum itu secara mekanikal gitu ya Pak ya. Jadi secara ya kenapa DS ya, karena di Scrum ada DS gitu kan. Kenapa kalian harus planning gitu ya? Ya karena di Scrum itu kan harus planning gitu. Sehingga menurut saya itu baru dapat secara ritualnya saja gitu Pak. Jadi belum dapat secara filosofisnya. Padahal kan ritualnya bukannya nggak penting sih, tapi lebih bagus kalau kita udah tahu filosofisnya dulu gitu. Nah dulu saya hadir ke seperti itu. Pertama DS juga jarang banget yang DS, kecuali PO-nya yang memang paham Scrum gitu. Sehingga PO-nya yang ayo DS gitu kan. Tapi teman-teman yang lain belum banyak DS, terus kemudian komunikasinya juga masih tentu saja masih agak miss gitu ya. Terus terkait dengan beberapa event yang lain, retros apalagi tidak pernah. Dan menurut mereka Scrum itu yang menarik adalah Scrum itu ya lead di tim gitu. Kan ini SM-nya siapa gitu kan. SM-nya gantian, setiap minggu ganti gitu. Jadi misalnya contohnya di timnya ada satu tim gitu ya, saya tanyain satu member, ini SM-nya sekarang siapa? Ini SMA-nya. Terus nanti diputer gitu loh Pak. Satu kali sprint, kemudian SM-nya bisa ganti, SM bisa ganti. Mungkin relate ya tadi yang dikatakan Pak Khalid, di mana PO langsung jadi SM juga yang dua sisi berbeda tapi jadiin satu gitu. Maksa banget gitu istilahnya gitu Pak. Jadi sama saya datang kayak gitu. Oh gitu ya, sakti berarti ya. Orang-orang PSI ya bisa kalau pagi SM gitu ya, kalau siang development team gitu. Nah, seperti itu. Itu awal sekali, sehingga di situ tantangannya adalah gimana caranya kita lebih ke arah menanamkan mindset gitu ya Pak ya. Menanamkan mindset bahwa ketika kita adopsi agile gitu ya, agile method gitu kan, mindsetnya adalah harus mindset orang yang tidak define dengan perubahan, dia selalu open dengan perubahan dan lain sebagainya. Nah itu mungkin penerapan mindset sih Pak yang paling susah di awal gitu. Plus pada saat itu kan kayak saya anak baru nih gitu kan, anak baru yang kayak baru itik-itik gitu bahasa Jawanya gitu ya. Itik-itik tiba-tiba ini kayak ini siapa ini, tiba-tiba ngobrak-abrik gitu istilahnya ya. Ini siapa, tiba-tiba dia ngajarin kita gitu, nge-coaching kita dan lain sebagainya. Itu tantangan Pak, tantangan terbesar. Dan sempat pada saat itu awal-awal saya tidak mendapatkan kepercayaan PO. Itu ya agak sakit sih. Tapi emang itu kenyataannya gitu ya. Jadi kayak siapa ini gitu kan. Karena kan saya baru banget Pak. Sedangkan PO kan udah bertahun-tahun gitu ya. Jadi saat saya datang, sopo ini tiba-tiba langsung gini gitu. Tapi menurut saya itu tantangan sih ya. Sudah kalau misalnya perlu diluruskan ya kita luruskan gitu. Itu tantangan pertama saya sih di sini, yang pada saat bulan kedua pun saya sudah berpikiran untuk apa resign aja ya. Oh, bulan kedua sudah mikir resign ya? Apa resign aja ya gitu, karena kompleks banget Pak, setiap tim berbeda, kemudian setiap PO juga treatmentnya berbeda. Pada saat itu saya kan baru banget di Scrum gitu ya, jadi ya tapi asik sih, sampai di sini juga asik sih. Tadi menarik loh, menariknya salah satunya adalah merubah mindset itu yang pertama kali. Perilakunya rutin, posisi tim itu melakukan Scrum hanya
sekedar event by event dan mekanik sekali. Kemudian teman-teman PO itu sudah belajar Scrum sudah agak lama, dari 2017-2018, tiba-tiba 2020 Mbak Tuti datang. Iki sopo. Kemudian mencoba untuk yuk kita berscrum secara benar. Iya, saya ngebayang bahwa tantangannya adalah teman-teman BSI yang sudah belajar Scrum, kemudian Mbak Tuti masuk mencoba membenahi salah satunya tadi mindset Scrum. Itu tantangannya menjadi bagaimana meyakinkan teman-teman baik tim maupun teman-teman PO bahwa Mbak Tuti itu mampu untuk salah satunya tadi masukkan mindset di fase awal. Ya, mungkin itu tantangannya ini Pak. Jadi kan pada saat itu ya, mungkin kan kalau orang ngomong sih first impression gitu ya, itu kan sangat penting gitu. Nah, di situ awal sekali saya masuk gitu ya Pak, karena mechanical-nya mereka sudah sedikit menjalankan, tetapi belum tahu goals-nya. Seperti contohnya, kenapa sih harus DS gitu ya? Belum tahu gitu kan. Nah, di awal itu kita lebih ke coaching-nya adalah coaching teori Pak. Jadi saya coach dulu teori dari awal gitu ya Pak ya. Tapi coach-nya kita nggak langsung brek gitu nggak. Kan tadi saya sudah diprok sama Pak Khalid juga ya. Kita nggak yang adopted semuanya gitu kan. Jadi satu pertemuan tuh saya cuma ngebahas masalah event aja gitu. Terus satu pertemuan pertama malah saya cuma ngebahas kenapa Scrum gitu ya. Kenapa Scrum terus. Kemudian pertemuan kedua, pertemuan ketiga dan seterusnya. Nah, di situ saya melihat bahwa teman-teman sudah menjalankan mekaniknya dan biarkan dia merasakan manfaatnya. Jadi kan ketika DS itu setiap hari kan, secara mekanik mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin belum merasakan manfaatnya itu Pak. Tapi kalau sebulan, 2 bulan itu sampai ke arah bahwa sekarang mereka sudah nggak ada yang nyuruh DS, tapi mereka sudah DS sendiri. Karena itu sudah ke arah merasakan manfaat gitu ya. Dan mereka sudah butuh. Ya, betul sekali. Sudah merasa butuh gitu. Jadi sekarang PO sudah tidak pernah, hampir semua PO itu sudah tidak pernah ngoprak-oprak gitu Pak, meminta untuk DS gitu. Tapi mereka sudah DS sendiri. Bahkan kalau DS itu kan sebenarnya eventnya tim ya, bahwa itu PO hadir atau tidak hadir ya, sebenarnya yang butuh tim gitu. Nah, posisi sekarang kita sudah seperti itu. Jadi kita SM pun juga jarang, karena kan tugas kita memastikan DS itu ada gitu ya, tapi tidak harus hadir di DS gitu. Jadi DS sekarang sudah jalan, berarti kan itu secara mindset itu sudah terbangun ya Pak ya. Dengan ya tadi, biarkan aja lah dulu mechanical-nya berjalan dulu gitu. Ketika mechanical-nya sudah berjalan, mereka sudah tahu nih poinnya. Oh, DS tuh ini toh. Jadi kayak kalau istilahnya tuh learning by doing gitu Pak. Ya kan? Jadi kita belajar dari pengalaman lah gitu. Oh, DS tuh ternyata kayak gini. Terus manfaatnya ini. Sama juga planning. Wah, kita nggak bisa kalau nggak planning nih. Sekarang kan gitu. Kalau dulu kan kadang nggak planning, langsung aja masukin di Jira, terus kemudian nanti dikerjakan gitu kan. Nah, kalau sekarang kan sudah, oke, planningnya kapan? Bahkan dulu awal saya kesini saya menjadwalkan Pak. Planningnya segini. Tapi sekarang kan kita sudah menjadi tamu undangan. Kita sudah menjadi tamu undangan gitu ya. Jadi awal peran tadi kalau menjadwal dan seterusnya seperti event organizer ya? Iya. Bagi tim? Iya. Kan ada perjalanannya itu Pak. Betul. Iya kan, ada journey-nya. Kalau misalnya PO kan juga ada, sekarang posisinya masih di mana, sebagai apa gitu kan. Nah itu kan semuanya perjalanan. Kalau PO kan endingnya mungkin entrepreneur gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Kita juga dulu kita sebagian notulensi malah bisa dibilang. Notulensi. Ya, masih notulensi ketika retro. Sekretaris, menjadwal. Mengingatkan ketika pagi-pagi, Mas kok belum bikin subtas ya? Sampai ke arah situ. Jadi pada saat itu notulensinya kita ke misalnya retro kita tulis. Kalau sekarang kan sudah enggak Pak. Jadi retro mereka ngomong kita sediakan kita sediakan tools gitu ya Pak. Mereka udah nulis sendiri mau ada apa dan lain sebagainya. Jadi sekarang sudah lebih menurut saya sudah ke arah self organize sih teman-teman. Gitu. Menarik sampai dengan ketemu self organize. Itu dari training atau dari course internal ya, internal course antar tim. Setelah mereka memahami,
Tadi perubahan mindset itu perubahan memasukkan filosofi, nilai-nilai aktivitas rutin ke dalam teman-teman. Ketika sudah memahami itu, kemudian rutin ini jalan, ini menjadi kebutuhan. Ketika itu kebutuhan, selesai, sudah. Lainnya tinggal monitoring, memastikan itu jalan, dan seterusnya. Baik, kemudian sebelum kita ke Mbak Osi, karena Mbak Osi itu hadir di tahun 2021. Setelah 1 tahun Mbak Tuti mengawali, kita punya berapa tim ketika Mbak Tuti datang itu? 11 ya, 11 apa 12 PO. 12 PO itu kalau termasuk teman-teman IT support, AMP, SM belum, itu totalnya sekitar 11-12 tim atau 11-12 product owner. SM-nya cuma 1. SM-nya cuma 1. Di situ ada 3 bidang. Ada sekretariat, ada teman-teman dev, ada teman-teman operasional. Teman-teman operasional, NDC, Network Data Center, yang ke lapangan, yang rutin, dan seterusnya. Teman-teman IT support, yang memang punya kegiatan-kegiatan rutin melayani. Teman-teman development, yang memang visi produk, dan mewujudkan semuanya itu sendirian. Sekarang saya nanya, tantangan sendirian mencoba untuk mendeliver tadi, mindsetnya dirubah dengan rutin menjadi filosofi sampai kebutuhan, kemudian self-organize, itu kan wow, kalau menurut saya wow itu. Apa yang Mbak Tuti lakukan sebanyak PO itu? Oke, jadi mungkin gini Pak, kalau Mbak Osi kan stressingnya kebalik ya, beliau dari psikologi kemudian dimasukkan ke IT gitu ya. Iya, lingkungan IT. Saya kebalik Pak. Dulu sebelum di sini kan development banget ya. Saya yang programmer, terus sistem analis gitu kan lebih ke arah mikir development kan, mikir gimana sih bikin produk gitu kan. Nah, tiba-tiba di sini mikirin orang gitu. Itu kan kebalikan sebenarnya kan. Nah, di situ Pak menarik sih, dari situ saya sering tertarik buku-buku psikologi orang gitu ya. Kan secara tidak langsung kita harus ini kan Pak, harus walaupun kita kan as a coach hanya memfasilitasi gitu kan, tetapi menurut saya perlu juga sih kita tahu satu persatu, jadi kita kayak pendekatannya itu gimana nih sama anak ini gitu. Karena kan Pak Oleh tahu sendiri juga di tahun 2020 itu kan emang di kita ada beberapa orang yang memang treatmentnya harus berbeda gitu kan pada saat itu. Ceritanya panjang lah pada saat itu. Terus terkait dengan dev dan ops itu kan hal yang sangat berbeda Pak. Nah, tantangannya tuh di situ. Ketika saya masuk di dev, saya agak sedikit cepat untuk melihat teman-teman gitu. Karena saya sudah secara nggak langsung tahu polanya kan Pak. Oh, orang dev itu seperti ini dan sebagainya. Tapi ketika langsung ke ops. Nah, itu tantangannya. Itu sudah dunia baru. Iya, sudah sangat berbeda sekali Pak. Pada saat itu saya yang megang anak network, itu kan mereka anak lapangan yang ke sana sini gitu kan. Dimana pada saat itu kan orangnya network itu sekitar 7 orang ya Pak ya, 7 orangan. Dimana kan untuk DS saja mereka juga nggak pernah pada saat itu, orang network itu. Ya sudah berangkat, satu langsung ke Eva misal, satu langsung kemana, satu langsung kemana gitu kan Pak. Nah itu. Jadi secara komunikasi pun pada saat itu belum bagus. Maksudnya komunikasinya via WA dan lain sebagainya sudah ada komunikasi. Tetapi kalau sekarang kan sangat lebih terjaga sekali komunikasinya karena ada DS, mereka tetap planning. Tapi kan ops ini spesial Pak. Kalau dev itu kan misalnya kita planning kan 1 bulan, ya bisa jadi itu sesuai dengan planning semua gitu. Nah tantangannya di ops adalah dia kan pemadam kebakaran Pak. Operasional itu kan pemadam kebakaran ya. Jadi akan banyak tas nol yang datang di tengah gitu ya. Dimana kalau misalnya dev itu kan tas nol itu ada, tetapi itu kemungkinannya sangat kecil. Karena kan sudah jelas tuh Pak, kita mau ngapain, predictable betul sekali. Nah kalau di ops itu kan unpredictable banget. Jadi tiba-tiba server mati gitu, atau tiba-tiba jaringannya mati gitu. Jadi kan karena pemadam kebakaran itu, jadi treatmentnya memang jadinya berbeda Pak. Jadinya berbeda di mana kita harus memisahkan gitu ya Pak ya, pekerjaan yang rutin dengan pekerjaan yang terencana tadi. Kan ada kan pekerjaan-pekerjaan di ops itu yang terencana. Lebih banyak ke improvement sih Pak. Mau upgrade ke apa dan lain sebagainya itu kan terencana. Nah itu di situ
gimana kita memainkan Scrum-nya gitu kan Pak. Mungkin kalau sekarang ada Scrum for Operational gitu. Nah, kita adopsi itu. Jadi belajar lagi dari berbagai modul dan kemarin juga diikutkan training bersama Joshua itu juga impactful sekali karena benar-benar kita private ya. Kita ngomong masalah kita seperti apa. Nah, di situ saya mencoba untuk menggawangi teman-teman NDC gitu dan sekarang alhamdulillah teman-teman NDC sudah hampir sama gitu dengan anak dev. Dia sekarang juga sudah planning sendiri, review bisa sendiri gitu. Mestinya sudah tidak lagi perlu banyak. NDC itu Network and Data Center. Iya, teman-teman infrastruktur atau teman-teman operasional yang memang menjaga operasi layanan teknologi informasi di WI itu harus running well. Dan tadi tas 0 itu tiba-tiba ada masalah di tengah jalan, artinya memang unpredictable, tiba-tiba langsung sibuk, ada kala-kalanya kesibukan itu menurun. Nah, di situ yang tempat improvement dan seterusnya. Tadi yang menarik, kalau Mbak Tuti dari orang IT, orang development, makanya masuk ke dev agak gampang karena memang dari situ. Kemudian di SM, mau tidak mau belajar karakter orang. Karena menangani, jadi ibunya anak-anak lah ya. Menangani berbagai masalah per orang, bukan per tim. Per orang. Jadi akhirnya kan harus belajar psikologi. Kemudian tahun 2021 Maret Februari ya, hadir Mbak Usi. Kita open recruitment dan kita memang waktu itu mencari orang yang non IT, kalau bisa orang psikologi. Di saat kita ingin mencari orang psikologi, datang Mbak Usi. Kenapa kita pengen psikologi waktu itu Mbak Usi? Karena pas kita ikut training dengan Joshua di Jakarta, dengan Joshua Partogi waktu itu PSPO ya, profesional product owner, banyak SM yang hadir. Dan SM itu background-nya banyak psikolog. Kita tuh heran, kok SM di Jakarta banyak orang-orang psikolog. Saya tadi kemudian Mbak Tuti dalam best practice-nya, perjalanannya malah belajar psikolog. Karena SM memang mendampingi banyak persoalan orang ya secara. Tapi saya mendengar memang di awal-awal Mbak Osi sempat, ini bukan lingkungan gue gitu. Ini tapi Mbak Tuti tadi justru masuk lingkungan yang sesungguhnya itu psikolog. Itu kan agak kontras itu. Nah, apa yang dirasakan Mbak Osi di awal masuk? Iya, ini sih. Jadi waktu interview aja saya emang udah ini challenging banget gitu karena nggak tahu IT sama sekali gitu, bahkan nggak tahu Scrum gitu sebelumnya gitu, sebelum emang niat untuk apply di sini gitu. Terus ya udah jadi SKS aja kan, kebut semalam gitu kan sebelum tes gitu. Karena Scrum seperti ini, tapi nggak kebayang sama sekali untuk praktisnya gimana gitu, karena nggak tahu gimana sih software development, gimana sih orang IT itu kerja gitu. Terus ya taunya cuma mereka ya sama mesin kayak gitu. Bahkan nggak tahu kalau misalnya di sini bahkan ada yang sering ke lapangan gitu, kayak nggak ngerti tim ini tuh apa DevOps itu apa kayak gitu, nggak tahu sama sekali. Jadi waktu awal-awal struggling banget sih karena emang banyak istilah yang nggak familiar, terus approach-nya ke teman-teman juga masih ngeraba-raba banget gitu. Kayak tipe-tipe orang di sini beragam, tapi juga bisa dibilang seragam gitu. Kayak ya seragamnya ya orang-orang IT ada ciri khas sendiri gitu. Maksudnya susah diajak ngomong. Ya susahnya itu mungkin ya beda-beda juga, tiap orang susah tuh gimana. Mungkin ada yang nggak terbiasa ngobrol sama orang lain atau apa, ada yang mungkin dia lebih keras kepala gitu ya misalnya gitu. Jadi kayak macam-macam tapi seragam gitu sebenarnya. Nah itu masih ngeraba-raba juga gitu, dan nggak bisa langsung ya sama kayak Mbak Tuti ya, kayak ujuk-ujuk gitu, itik-itik dateng gitu terus kayak kenalin gitu kan, nggak bisa gitu. Kayak siapa gitu kan. Terus dan semuanya di sini juga tahu kalau saya ya anak bawang banget gitu, nggak tahu apa-apa, terus kesini mau datang as a coach gitu. Ya gimana orang yang di coach lebih tahu kan gitu kan misalnya gitu. Di situ sempet nggak pede gitu, nggak percaya diri gitu, kayak
saya di sini mau apa ya, fasilitasin, mau jadi coach, tapi kok yang harus jadi coach saya gitu kan. Mungkin nanti ada orang yang kayaknya Mbak Osi ini nggak lebih tahu gitu, gitu kan. Ada penolakan itu ada. Ada. Ada lah pasti kayak gitu. Jadi sempat di situ apa ya, agak sensitif gitu, agak mikir, agak ya sama, resign aja Mbak ya gitu. Tapi kan ya enggak lah gitu, mungkin masih bisa diiniin karena di satu titik terus ketemu kalau ternyata walaupun lingkungannya IT ini tetap apa ya, lingkup people gitu. Tetap kita develop people di sini, tetap saya bisa menggunakan ya yang knowledge yang saya punya gitu. Walaupun nggak punya basic knowledge sama sekali di IT gitu ya. Cuma ini ternyata tetap hubungannya sama orang gitu. Di sini mungkin yang saya bisa, mungkin saya kurang bisa untuk approach secara gede ya, forum gitu kurang bisa. Tapi kalau interpersonal mungkin bisa lah gitu. Walaupun mungkin di sini orangnya 70-an deh. Tapi kan ya agak butuh waktu emang. Tapi seenggaknya dalam selama setahun ini kayak ya saya ya cukup percaya diri untuk bilang saya ada progres gitu. Saya udah lebih mengerti gitu, ini gimana sih BSI itu dari culture-nya, dari culture per tim, culture per PO, culture per member dev-nya gitu. Itu kayak mereka beda-beda, sampai ke individunya pun itu mereka punya dinamika yang beda-beda lagi kayak gitu. Itu sih mungkin di situ mulai kerasa kenapa. Terus teman-teman bilang kalau Joshua itu dari psikologi gitu, maksudnya orang-orang dari psikologi. Kayak orang-orang SM itu juga banyak yang psikolog gitu. Nah mungkin tapi saya sendiri dari awal mungkin yang paling jadi challenge karena dari awal kenal Mbak Tuti itu kayak wah ini orang kebalikan banget gitu sama saya gitu kayak. Apa bedanya sama Mbak Tuti? Sama kayaknya. Banyak Pak. Apa bedanya banyak? Karena berbeda itu berjodoh. Iya. Kalau sama ribut. Sama mungkin saling melengkapi gitu ya Pak. Saling melengkapi. Kalau di psikologi Mbak Osi, di psikologi itu ada berapa bidang tuh sebenarnya? Misalnya ada psikologi klinis, ada psikologi psikologi industri. Ada banyak sih sebenarnya. Kalau di UI sendiri kan ada klinis, ada industri dan organisasi, ada perkembangan, ada sosial. Klinis. Islami juga ada. Psikologi Islam juga ada. Kalau Mbak Osi dulu yang dipilih apa? Saya sebenarnya perkembangan. Jadi kayak keluarga anak. Oke. Jadi sebenarnya emang dibilang tetap gak nyambung. juga dengan ketika S1. Tapi kalau tadi ya, ada namanya psikologi, itu kan yang dipelajari tetap orang ya. Ya. Karena kalaupun anak pertumbuhan, sebenarnya kita semuanya yang di BSI kan sedang pertumbuhan juga sebenarnya. Artinya pertumbuhan dari yang remaja ke dewasa juga. Rata-rata kita kalau dewasa itu usia berapa? Kita yang masih remaja lah ya, remaja ke bukan. Tim kita yang di BSI itu rata-rata kan masih muda. Karena kalau di masa pertumbuhan itu masih oke lah. Ya. Kemudian Scrum itu kalau didekati oleh orang psikologi, itu kira-kira ilmu apa yang paling memang dibutuhkan banget jadi SM itu? Sebenarnya tetap industri dan organisasinya sih. Malah industri sama organisasi. Klinis nggak masuk ya? Bisa. Oh, bisa masuk tetap juga? Bisa masuk. Karena walaupun dia itu kan cuma spesifikasi aja, kayak spesialisasinya, konsentrasinya itu bidang-bidangnya. Cuma kan emang saling berhubungan satu sama lain. Mungkin ya kalau manajemen stres kan bisa dibilang masuk ke klinis gitu. Cuma ini kan lingkupnya industri, maksudnya kantoran lah kayak gitu. Jadi kan ya udah saling berkaitan gitu. Ya sama kayak dibilang walaupun saya perkembangan masih nyambung lah gitu. Masih nyambung. Karena menangani persoalan people, persoalan orang, bukan persoalan IT. Kalau persoalan IT mungkin bukan SM ya, itu teman-teman PO, teman-teman tim dev. Kalau tadi Mbak Osi ketika masuk, tadi tantangannya karena emang ini baru banget ya. Ini baru banget, ini wilayah IT, tapi salah satu yang menghibur, banyak sekali teman-teman SM memang dari psikolog. Bagaimana Mbak Osi kemudian menemukan ritme diri ya, sebagai orang yang merasa bukan gue banget ini sebenarnya. Ketika masuk, terus ketemu sama tim, ketemu sama teman-teman Mbak Tuti, menjalani semua. Sampai ketemu, ya ini kayaknya yang paling bagus begini.
Iya, jadi sebenarnya di satu titik saya nemu kalau mereka tuh dalam tanda kutip takut kalau dipanggil SM. Kayak kalau kita nakal terus dipanggil guru BK. Kayak apa ya? Maksudnya Mbak Tuti juga kadang cerita kayak aku masuk ke ruangan aja langsung kayak, loh Mbak Tuti kenapa? Ada apa nih? Ngapain kayak gitu kan? Maksudnya kayak disidak gitu kan? Jadi maksudnya, oh ternyata ada anggapan kayak gitu. Padahal kita di sini kan harusnya kayak dianggap merangkul gitu, dan kita sebagai jembatan juga, sebagai fasilitator gitu, kita harus tahu merekanya pinginnya gimana dan sebagainya. Jadi di sini saya berusaha untuk merubah itu gitu, kayak enggak kok, kita di sini temen gitu, kita di sini untuk bukan untuk menilai gitu, bukan untuk ngasih skor kalian produktivitas dan lain-lain, walaupun emang iya, cuma kan nggak setiap kita ketemu, kita nyapa itu berarti ada apa-apa kayak gitu. Kita pingin, kadang kayak saya bilangnya, walaupun emang namanya judulnya coaching gitu, saya bilang enggak, ngobrol aja gitu, ngobrol aja, santai aja gitu, mau cerita apa cerita gitu. Kalau enggak, ya kadang Mbak Tuti juga, emangnya aku galak ya gitu, sampai mikir gitu kan, galak, enggak sih Mbak, cuma kan mungkin mereka mikirnya OSM gitu. Kita yang biasanya ngecekin velocity ya, maksudnya gimana nih produktivitasnya, kenapa nih turun dan lain-lain gitu. Tapi kan kita nggak cuma sekedar itu gitu. Saya berusaha untuk kita tuh berusaha untuk menghilangkan hambatannya teman-teman gitu. Untuk produktif itu kan juga termasuk itu gitu. Nah itu ya udah, masuknya saya ini mencoba untuk tahu hambatannya mereka tuh apa aja kayak gitu. Baik. Menarik. Ketika sampai ketemu sama bukan pola sebenarnya, ritme itu ya. Tapi tadi menjadi satu tantangan ketika SM hadir, dianggap sebentar, ini ada apa lagi? Ada apa lagi ini? Mestinya kalau di Joseph Watigi mengatakan SM itu temannya dev team yang paling ditunggu-tunggu nih kalau ada SM datang. Mbak Tuti barangkali ini yang terakhir. Kaitannya dengan tadi sudah berbagai masalah, kemudian mencoba ketemu ritme, tahu polanya teman-teman dev, teman-teman op, teman-teman dan seterusnya. Bagaimana caranya setelah kita ketemu ritme ini, gaya masing-masing tim, gimana caranya? Ini kalau menjadi rutin seperti itu kan menjadi bahaya ya. Gimana caranya? Ini bukan menjadi rutin yang bermakna, tapi rutin yang meningkat. Sehingga geliat dan kinerja itu, tadi katanya velocity-nya kalau bisa cepet gini loh, jangan velocity-nya jalan. Gimana caranya improvement dari sisi SM untuk tim-tim lebih produktif, lebih bahagia, lebih dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang paling ini ya, sekarang yang paling susah ya Pak ya, karena kita ada di posisi bahwa sekarang kan sudah kayak kalau Pak Andri bilang gitu ya, kan ini posisinya udah mature nih. Sesekali lah digoyang dikit gitu ya, biar nggak stuck gitu kan. Digoyang dalam artian ditekan lagi gitu kan kalau Pak Andri. Nah itu jadi kan kita agak ini ya Pak, terkait dengan PO itu kan emang sebenarnya kita kan di tengah antara ambisi PO gitu ya. Itu kan wajar sekali PO berambisi seperti itu, dan tim yang sebetulnya aduh nggak mampu nih mas, sebenarnya nggak mampu nih gitu kan. Nah itu kan kita hadir di tengah-tengah itu gitu. Nah sekarang posisinya improvement yang kita lakukan, jujur kita kemarin kadang agak bingung, ini ngapain lagi ya Mbak ya gitu kan. Ini kita ngapain lagi, tapi kita coba untuk terus improvement terkait dengan teman-teman gitu. Yang pertama yang sering sekali kita lakukan adalah kita mengimprove sesuatu hal di retrospektif. Retrospektif itu kan emang ajangnya untuk merefresh gitu ya Pak ya. Kalau di komputer ya klik kanan refreshnya itu kan di retro gitu ya. Jadi retro itu benar-benar kita mainkan gitu, sehingga teman-teman benar-benar fresh, siap untuk sprint, siap untuk lari lagi gitu. Nah mungkin selama ini kita mainkan retrospektif, kemudian kita dorong teman-teman untuk improve baik itu skill teknik ataupun non teknik, karena kan skill teknik berbanding lurus banget ya Pak ya dengan velocity yang nantinya akan dicapai gitu. Jadi mungkin itu sih yang selama ini kita dorong. Jadi ayolah training lah, ayolah ini kalian kenapa bekerja ada hal-hal yang kurang enak, ada yang mengganjal, itu kan sebenarnya di retro ya. Diharapkan kalau misalnya mau berantem ya berantem aja di retro gitu. Tapi kita keluar dari pintu retro kan sudah
sudah nggak ada apa-apa gitu. Nah mungkin improvement yang kita lakukan selama ini sejauh ini baru itu sih. Baik, menarik. Bagaimana caranya improvement ketika maturity adaptasi Scrum sudah mulai baik? Gimana caranya menggoyang tadi? Menggoyang itu bisa membuat lebih asik, bisa menekan agar geliatnya itu ada, tapi tetap produktif. Nah, kira-kira gitu. Salah satunya adalah tadi menggunakan event retro, karena event retro memang event yang bisa jadi kita bikin asik, bisa jadi kita bikin panas, bisa jadi itu yang paling bisa digoyang agar supaya lebih dinamis. Baik. Sahabat BSI sekalian, pemirsa sekalian, kita sudah ngobrol dengan teman-teman Scrum Master ini di tahap awal. Kita banyak sekali cerita dan banyak sekali event. Kalau kita bahas event per event yang ada di BSI, banyak sekali hal yang bisa kita ceritakan, dan kapan-kapan kita akan lanjutkan cerita apa yang dihadapi teman-teman SM barangkali bermakna dan dapat bermanfaat di tempat Anda sekalian. Kita lanjutkan di edisi berikutnya dalam BSI Coffee Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.